sekitar jam 1 jam 2 gue melek. Itu udah berubah kamar kan. Berubah, gue lama bengong gitu ya. Beberapa detik kemudian gue lihat ada rambut turun tuh dari apa sih kalau bahasanya? Langit-langit, nggak lebat sih, sekitar 3 jari lah segini rambutnya. Itu turun panjang banget dari bawah dari atas ke bawah. Itu gue kan tidur celentang ya. Itu pas di muka gue begini, gue pegang. Ini rambut siapa kata gue? Gue tarik, agak habis-habis. Di saat gue lagi tidur, bangun, ruangan berubah, itu gue ngeliat ada kain gitu, kain putih, itu gelinding masuk, set dari kamar, pintu kamar sampai ke arah gue lagi tidur, itu gelinding, set, gue comot, ini apaan? Ternyata tali pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gua udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu tinggal di daerah Depok. Langsung aja sebelah gua udah ada Bang Hadi. Selamat malam Bang Hadi. Malam. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Ini Bang, ini Abang mau cerita tentang pengalaman di rumahnya Bang ya. Itu di Depok. Di Depok. Oke, ini tahun berapa tuh Bang? Wah, ini sebenarnya udah lama ya. Oh, kejadian udah lama ya? Dari gue masih remaja. Udah lama banget nih. Oh, masih ABG banget. Oke. Nah, itu tinggal sama siapa Bang waktu pas zaman itu? Udah pasti sama orang tua dong. Sama orang tua? Ya, kan masih remaja. Iya. Dan rumahnya, kan Abang sekarang juga masih di Depok nih? Masih. Rumahnya sama yang sekarang? Oh enggak, sekarang udah pindah. Oh, udah pindah. Oke, nah itu berarti tahun berapa itu? Lama, sekitar tahun 87-an lah. 87, 90 lah, paling cepat 90-an. 90-an lah ya. Dan itu Abang masih ABG Bang? Masih ABG banget. Oke. Nah, di rumah itu, kan Abang tadi sempat cerita sedikit ya, ada teror nih Bang ya. Sosok hantu lah ya. Dan itu ternyata asalnya bukan dari rumah Abang ya Bang ya? Oh bukan. Dan itu tadi Abang, dari mana dia? Dari kebun. Dari kebun. Ngikut sampai ke rumah nih ya Bang? Masuk ke rumah. Dan akhirnya gangguannya di rumah mulu nih ya jadinya ya? Tapi diganggunya itu nggak dalam keadaan sadar ya. Nggak keadaan sadar kayak gini nih. Kalau kayak gini nggak pernah diganggu. Jadi diganggunya itu dalam keadaan tidur. Lagi tidur. Jadi kita lemah kan. Oh, oke. Nah, mungkin untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu ya Bang ya. Siap. Nah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Hadi, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa aku mau ngingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih seperti Bang Hadi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Gue dulu rumah gue begini nih. Ini rumah gue, di belakang rumah itu ada kebun. Kebunnya itu nggak gede ya. Ya seruangan inilah. Tapi banyak pohon tuh. Pohon-pohon buah lah ya. Kayak jambu klutuk, pisang, belimbing. Pokoknya yang sering kita makan sehari-hari tuh. Rambutan. Nah karena gue seneng sama jambu klutuk. Gue senang banget dari kecil sama jambu klutuk. Itu hampir setiap maghrib gue colong lah ya bahasanya. Jadi gue petikin terus setiap maghrib. Nah pada suatu hari sore-sore lah sekitar jam 5, gue biasanya kan sebelum gue ngambil buah itu, gue ngintip dulu nih di toilet, di WC lah ya, di kamar mandi. Jadi kamar mandi gue itu nggak ada jendela, yang ada itu cuma lubang angin. Jadi tembok, batako dibolongin gitu. Nah, segitulah gedenya. Jadi setiap sore tuh, gue suka ngintipin tuh dari situ. Ini buah udah matang belum nih? Gitu kan.
Kalau gue lihat udah mateng, itu gue pasti loncat pagar masuk kebun itu gue petik. Dan gue nggak tanggung-tanggung, sekali gue petik 1 baskom. Gitu, tanpa ketahuan yang punya kebun. Nah itu hampir setiap hari gue petikin, kalau lagi mateng ya. Nah tapi tanpa gue sadarin, ternyata penunggu yang ada di kebun itu masuk ke rumah gue ngikutin gue gitu. Sore-sore maghrib lah, gue itu lagi kencing. Nah ketika gue lagi kencing, itu gue denger ada bisikan tuh. Nah bisikan itu jelas banget di kuping gue. Suaranya itu dari arah kebun. Jadi yang lubang angin itu. Itu gue denger banget suara bisikannya, tapi gue nggak tahu kosakatanya. Dia ngomong apa gue nggak tahu. Kayak samar-samar gitu. Tapi bisikannya itu jelas. Ya jadi gue dengar suara bisikan, itu suara cowok. Nah tapi gue nggak tahu ya, tiba-tiba gue diganggu sama kuntilanak, gue nggak tahu. Pokoknya gue dengar itu suara cowok. Nah setelah gue selesai kencing, gue intip tuh dari lubang angin itu. Siapa tadi gitu kan? Pas gue intip, itu gue ngeliat ada orang lagi metik jambu klutuk. Itu maghrib loh. Apa udah gelap lah ya. Gue ngeliat, itu gue masih inget banget, pakai kaos kutang sama sarung. Itu naik pohon jambu klutuk lagi metik jambu. Nah, tapi gue nggak ada pikiran horor ya. Yang dalam pikiran gue, mungkin itu yang punya kebun. Gitu. Jadi gue nggak ada pikiran, nggak mungkin yang punya kebun lagi metik jambu ya kan. Udah tuh gue acuhin. Nah, pas malamnya, gue masuk kamar, tidur. Karena hawa saat itu lagi panas, gue tidur di ubin, di lantai. Nah, tepatnya itu gue tidur di samping tempat tidur. Tempat tidur zaman dulu. Ya, zaman dulu itu kan ada kolongnya. Tempat tidur yang besi. Dulu kan belum ada yang namanya spring bed, belum ada. Nah, jadi nih tempat tidur, gue tidur di bawahnya sini nih, di lantai. Tidurlah gue ya. Nah, sekitar kira-kira, gue nggak ngeliat jam ya, sekitar kira-kira jam 1, jam 2-an, tuh gue bangun. Gue terbangun tuh, keadaan gue masih di lantai tuh. Pas gue bangun, gue bingung nih. Zaman dulu kan, lampunya itu masih 5 watt. Tahu kan? 5 watt yang kuning tuh. Abu ayam lah. Yang kuning warnanya tuh. Ketika gue bangun, gue melek, itu kamar gue udah berubah. Dan gue susah untuk ngucapin, ngejelasin ya. Jadi suasana itu kayak apa ya? Kalau di film-film tuh kalau kita lihat kayak di kutub. Putih, bersih, sejuk. Pokoknya kamar gue ini berubah jadi putih. Gue nggak tahu deh tuh ya itu apa. Gue susah ngejelasinnya tuh. Nah ketika gue bangun melek, gue sempet bengong. Kok kamar gue berubah gitu loh? Nah karena keadaan gue lagi di lantai, di samping tempat tidur, sekitar 15 detikan, 20 detikan ya, itu tiba-tiba gue ngeliat ada sepotong tangan nih. Tangan? Gue masih inget banget di otak gue, karena walaupun udah lama, tapi gue masih inget banget di otak gue. Tangan sepotong ini kan tempat tidur nih, gue di lantai, dia jatuh dari tempat tidur ini tangannya, slak. Itu gue masih inget banget, itu tangan itu lentik banget. Cewek lah ya. Tangan cewek, pokoknya itu lentik banget, bersih, mungil gitu ya. Itu cakep deh pokoknya tangannya. Tapi pas sudah berapa detik kemudian, pas gue ngeliatin itu tangan, tiba-tiba di tangan begini nih, ini kan tempat tidur nih, kan begini dia. Nah keadaan gue di bawah sini nih, di perut, jadi di atas perut gue, begini. Tiba-tiba dia bergerak begini. Bergerak begini, pas bergerak, itu berubah hijau, totol merah gitu. Kayak orang kena buduk, kudis lah, korengan gitu. Itu yang tadi lentik berubah. Pas naik begini, tiba-tiba turun mau perut gue. Wah di situ gue udah, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue selalu baca apa aja tuh yang gue bisa. Bismillah, Allah Akbar, la ilallah. Gue baca apa aja yang bisa. Saking takutnya kan. Tapi lama-lama itu tangan tiba-tiba jatuh kayak lemes gini nih. Nah di saat jatuh begini, gue refleks dong. Sambil bangun tuh. Ketika gue bangun, itu lampu udah berubah lagi.
suasana kamar gue itu udah berubah lagi. Jadi berubah dari awal yang lampu 5 watt itu kuning. Ya. Nah di situ gue berpikir nih, ini ngimpi atau bukan? Ini ngimpi atau bukan? Soalnya gue belum pernah yang namanya ngimpi sampai bangun. Sedetail itu gitu ya. Sekarang gue tanya sama lu, pernah gak lu kayak gitu? Iya. Seserem-seremnya kita ngimpi, nggak mungkin lah sampai bangun. Paling apa itu kaget ya kan? Apa itu cuma rep-repan nih bahasanya ya. Tapi ini gue sampai bangun begini. Nah karena dulu gue tuh masih remaja itu gue nggak percaya ya sama gitu-gituan. Jadi ya gue bilang mungkin ngimpi lah. Gue akhirnya pindah ke tempat tidur, ke kasur. Jadi gue tidur di kasur. Jadi gue lupain lah gitu ya. Nah gue pikir cuma sampai situ aja. Ternyata besoknya gitu lagi. Bentuknya sama. Gue lagi tidur, itu tiba-tiba ya, pokoknya tuh gue diganggunya itu yang pertama setiap gue lagi tidur, yang kedua itu setiap antara jam 1 jam 2-an pagi. Oh pagi ya. Jadi pas hari keduanya gue tidur nih, tiba-tiba gue melek jam 1 jam 2-an pagi tuh ya, gue melek. Itu gitu lagi. Ini kamar gue nih kayak apa sih, kayak susah gue mau ngejelasinnya ya. Berubah lagi. Pokoknya mungkin gue udah di alam lain lah, gue nggak tahu deh. Pokoknya itu kamar gue itu bersih, sejuk, putih, kayak kabut putih gitu. Pokoknya gue susah ngejelasinnya. Pokoknya gue cuma bisa itu sama kayak kita dikutub. Bentuk itunya ya, bukan dinginnya, tapi bentuk warnanya itu kayak dikutub. Putih gitu ya. Putih, bersih. Nah yang kedua ini gue agak bingung ya, kok begini lagi gitu. Kalau udah kedua kali ya gue langsung berpikiran negatif dong ya. Nggak mungkin ibaratnya mimpi terjadi sampai 2 kali. Kalau kemarin itu kan, kemarinnya kan berupa tangan nih. Kalau sekarang ini yang keduanya berupa rambut. Jadi gue tidur sekitar jam 1 jam 2 gue melek. Itu udah berubah kamar kan. Berubah, gue lama bengong gitu ya. Ini kenapa sih? Gue kenapa gitu loh. Nah, sekitar beberapa detik kemudian, gue lihat ada rambut turun tuh dari apa sih kalau bahasanya? Langit-langit. Langit-langit turun. Nggak lebat sih, sekitar 3 jari lah segini rambutnya. Itu turun panjang banget dari bawah dari atas ke bawah. Itu gue kan tidur celentang ya. Itu pas di muka gue begini, gue pegang. Ini rambut siapa kata gue? Gue tarik, kagak habis-habis. Karena gue takutan lah ya ibaratnya. Ini udah aneh gitu loh. Gue udah 2 kali diginiin. Tapi karena emang jiwa gue dulunya emang gue nggak yakin gitu ya. Gue nggak pernah ngelihat yang namanya makhluk halus. Gue sampai ibaratnya gue nggak berpikiran, ini gue diganggu, enggak. Jadi gue pikiran gue, mungkin ini ngimpi. Ya udah gue lupain aja, udah mungkin ngimpi. Padahal rambut masih gue pegang, tapi gue lepas. Besoknya gitu lagi. Sampai gue tuh, ya sebagai manusia bingung ya, ibaratnya gue ini kenapa sih gitu. Jadi gini, bentuknya tuh sama, selalu sama. Setiap keadaan gue lagi tidur, setiap antara jam 1 jam 2, terus berubahnya juga sama. Itu kayak kita lagi ada di kutub pokoknya. Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang ini gue baru paham, mungkin itu alam gaib ya, gue nggak tahu deh. Tapi kalau dulu gue belum paham yang gitu-gituan. Nah, yang hari yang ketiga, hari yang ketiga ini gue udah mulai yakin. Ini udah aneh. Ini gue yakin gue lagi diganggu, gitu loh. Jadi yang ketiga ini gue udah yakin lah, ini gue diganggu. Nah, yang ketiga ini sama tuh, gue bangun, melek. Tapi yang ketiga ini gue udah yakin, gue udah tahu, ini gue mau diganggu. Karena udah ketiga kali, nggak mungkin loh. Kalau sekali 2 kali mungkin ngimpi. Ini udah 3 kali. Nah yang ketiga kali gue cari-cari, gangguan apa lagi nih? Gue cari. Lama tuh gue lihat-lihat. Ini hawa udah berubah nih. Suasana udah berubah, udah bukan di kamar lagi gitu ibarat. Gue cari-cari, apaan nih? Tahu nggak kipas angin zaman dulu tuh yang diri? Panjang. Kan dulu ada kan yang berdiri gitu. Gue kan kalau tidur selalu nyalain kipas angin.
kipas angin yang diri kan muternya begini tuh. Iya. Ya kan? Nah, itu tiba-tiba kenceng. Kipas angin kan ada 1, 2, 3 kecepatannya. Itu mungkin kalau ada kecepatan 10. Saking kencengnya. Nah, di situ gue agak kaget dong. Ibaratnya gue agak rasa takut juga tuh. Nah, tapi gue coba beraniin, gue tendang tuh kipas angin. Pas ada di kaki gue kan, gue tendang. Kagak jatuh-jatuh. Yang namanya kipas angin diri, ya kan? Kalau ditendang, jangankan ditendang, dicongkel aja udah jatuh. Ini gue tendang nggak jatuh-jatuh. Nah, tapi gue nggak terlalu nggak terlalu ketakutan banget lah. Takut ada, tapi nggak terlalu ketakutan banget. Gue selalu bilang kalau ini cuma ngimpi. Gue cuma ngimpi. Ternyata besoknya gitu lagi. Buset. Tahu nggak, bro? Sebulan lebih. Mungkin gue cuma ngasih tahu gangguannya aja ya. Kalau gue ceritain satu detail satu hari, wah nggak habis-habis. Jadi intinya itu gue diganggu sampai sebulan lebih. Yang berikutnya gitu, tiap hari bentuknya sama, pokoknya selalu sama, selalu di saat gue lagi tidur, selalu di antara jam 1 jam 2 pagi, dan selalu ruangan kamar gue berubah kayak gitu. Tetap putih ya. Tetap putih. Itu 1 bulan lebih, tapi gangguannya beda-beda gitu. Bentuk itunya sama, tapi gangguannya beda-beda. Contoh, radio nyala sendiri, pernah. Terus bola gelinding masuk ke kamar gue, bola anak-anak, gelinding masuk ke kamar, pernah. Jadi gue cuma ngeceritain gangguannya aja ya. Pernah juga di saat gue lagi tidur, bangun, ruangan berubah. Itu gue ngeliat ada kain gitu, kain putih, itu gelinding masuk, dari kamar, pintu kamar sampai ke arah gue lagi tidur. Itu gelinding, gue comot, ini apaan? Ternyata tali pocong, cuma panjang dari pintu kamar sampai ke arah gue gitu. Tali pocong, kata gue, langsung gue buang. Tapi gue gue masih berpikiran, ini gue cuma ngimpi, walaupun tiap hari. Ya satu, gue mungkin untuk ngilangin rasa takut. Yang kedua ya untuk ngilangin ini aja lah, ibaratnya gue jangan terlalu sampai shock gitu loh. Gue sebenarnya agak gimana ya kalau ceritain ini, gue suka ketawa sendiri. Ketawanya apa ya? Kok bisa ke diri gue gitu loh. Jadi gini, pernah juga pas detik-detik mau ending ya, tapi belum ending. Detik-detik mau ending. Gue pernah kayak gitu juga. Bangun, melek, ruangan udah berubah, kabut gitu kan, putih. Nah, tapi gue karena gue udah tahu, karena tiap hari, jadi udah langganan, gue langsung nyari-nyari tuh. Gangguan apa lagi nih? Tuh tiap hari gue pasti begitu. Gangguan apa lagi nih? Nah, itu masuk berupa kakak gue. Kakak gue cewek. Kakak gue masuk, senyum-senyum. Kata gue nggak biasanya kakak gue begini, gitu loh. Nggak pernah yang namanya kakak gue senyum-senyum. Apalagi, ya udah ketahuan kakak gue itu orangnya galak gitu loh. Belum pernah yang namanya senyum-senyum sama gue. Nah, ini senyum-senyum. Nah, gue sampai refleks ngomong kayak gini. Lu bukan kakak gue lu. Abis selesai ngomong gitu, gue langsung duduk sila. Gue inget kata-kata teman gue tuh. Teman gue ini kan pernah belajar silat ya. Jadi dia pernah ngomong ke gue itu, bro, kalau misalnya lu ngelihat makhluk halus, coba lu tekan perut lu, ntar dia mental, katanya gitu. Dia yang belajar nih, bukan gue. Jadi gue kata dia gitu. Setelah gue ngomong, lu bukan kakak gue lu ya. Kakak gue nggak begini, nggak senyum-senyum. Langsung gue duduk sila, gue mau tekan perut. Ingat teman gue itu ngomong kan, tekan perut, tujuan gue mau mentalin, katanya kan mental. Nah, tapi ketika gue mau neken, tiba-tiba dia ada di depan gue. Itu gue berani sumpah ya, itu gue nggak jelas tapi nggak jelas gitu. Gimana sih? Sosoknya jelas, di depan gue tuh jelas. Tapi untuk dari wajah ini gue nggak tahu. Tapi gue jelas di depan gue. Nah, perut gue ini ditekan sama kaki dia. Jadi gue ditekan gini. Terus tangan gue ditarik. Jadi dia tuh begini. Nah, gue jadi begini.
Ini kaki dia nih. Jadi kayak seolah-olah tuh dia nggak boleh gue neken perut. Gue ditekan perut gue sama kaki dia. Nah di saat ini gue udah pasrah banget tuh. Gue udah pasrah. Karena apa? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kekunci lah. Gue udah nggak bisa bergerak. Nah di situ gue udah pasrah. Gue langsung berpikiran, gue nggak ada yang bisa nyelamatin gue selain Tuhan. Udah begitu gue udah nyerah. Gue udah pasrah. Gue baca-bacaan yang gue bisa. Sampai ayat kursi gue baca, walaupun terbata-bata ibaratnya karena ketakutan. Alhamdulillah tuh terlepas. Pas udah kelepas gitu, gue denger banget tuh pintu kamar gue kenceng banget bunyi, buak. Kayak pergi gitu ya. Cuma gue denger pintu gue tuh kenceng banget, buak gitu. Nah dari situ gue udah alhamdulillah tuh udah kelepas ibaratnya. Itu gue dari diantara gangguan-gangguan itu doang yang bikin gue lemes. Iya. Ibaratnya gue udah pasrah gitu ya. Tapi alhamdulillah gue masih ditolong lah sama Tuhan ya. Yang tadi gue bilang, di antara gangguan-gangguan gue selama 1 bulan lebih, itu yang paling lemes. Tapi endingnya itu lebih horor. Lebih horor dibanding di gangguan gue yang lain. Kenapa gue bilang horor? Karena gue ngelihat wujudnya. Jadi pas endingnya itu, ending gangguan ya, bukan ending cerita, ending gangguan. Jadi pas endingnya itu kayak biasa, gue tidur, melek, keadaan berubah kamar, tapi gue udah tahu apa lagi sih nih gangguannya. Gue cari-cari, nah kamar gue itu kan di skate pakai triplek ya. Iya. Jadi kalau ini kan tembok nih, tapi kamar gue itu bukan tembok, jadi triplek, di skate sama triplek. Nah setelah gue cari-cari gangguan apa lagi nih, tiba-tiba tembok yang triplek itu bunyi gini. Apa sih bunyi gini? Iya, ada yang kotak-kotak gitu. Berapa kali bunyi, karena gue udah merasa kesel, tiap hari diganggu, campur bete lah ibaratnya. Gue udah males gue diganggu lagi, gue keluar, gue bangun tuh. Gue bangun dari tempat tidur, gue keluar, buka pintu kamar, gue langsung ngomong, udah, gue capek diganggu mulu. Tunjukin wujud lu. Pas gue ngomong kayak gitu, asap dateng, asap ngumpul, lama-lama berbentuk. Asap ngumpul, lama-lama berbentuk. Nah, yang tadi gue bilang, di antara gangguan-gangguan gue selama 1 bulan lebih, ini yang paling horor. Jadi gue ngeliat, itu pas berbentuk, kalau lu mau tahu, bajunya itu pakai daster sama kayak yang ada di TV-TV. Cuman dia kayak transparan. Putih tapi ya? Pokoknya pakai daster, tapi transparan. Kayak bayangan, tapi sosoknya itu nggak terlalu wujud gitu ya. Kayak masih samar ya? Kayak bayangan, tapi kelihatan. Itu bajunya pakai daster, panjang, tapi kayak agak kotor-kotor gitu ya. Rambutnya, kalau kita ngeliat TV nih, kalau di TV itu kayak orang kesetrum. Oh, kayak ngejabrik, mekar gitu ya? Mekar tinggi segini nih, rambutnya itu rambut tinggi. Ini gue masih inget banget nih, matanya bolong, tengahnya ada putih, ada titik putih, hidungnya hancur sebelah, giginya gerarakan. Di situ gue yang nggak kuat, gue pingsan, jantung gue udah duduk, gue mau lari nggak bisa, mau jalan nggak bisa, gue nyerah, pingsan, serem. Gue sampai nggak kuat, gue pingsan. Nah, ketika pagi-paginya, gue dibangunin tuh sama nyokap. Ya. Kata nyokap gini, weh, lu kenapa tidur di pintu? Jadi gue pingsan itu di pintu kamar. Jadi kan gue sempat mau keluar, jadi gue pingsan itu di pintu kamar, tapi mak gue nggak tahu kalau gue lagi pingsan. Disangkanya gue lagi tidur. Lu ngapain tidur di pintu? Kata mak gue. Karena gue habis merasa pingsan ya, ibaratnya gue udah lemes dah gitu. Nah sorenya gue ngomong tuh, gue cerita sama orang tua tuh. Itu selama 1 bulan diganggu, gue nggak pernah cerita. Pas endingnya itu, ending gangguannya itu, baru gue cerita. Gue bilang, mak,
selama ini diganggu sebulan lebih sama cewek, kuntilanak. Apa kata emak gue tinggal di sini udah bertahun-tahun, tapi gue nggak pernah ngeliat. Tuh kata emak gue. Kata gue, karena gue masih remaja ya udah terserah. Yang penting udah ngomong, ya kan. Nah, malamnya karena gue ngalamin kejadian itu, gue sakit. Ya sebagai manusia biasa yang nggak bisa ngelihat alam-alam gaib, pas ngeliat itu gue langsung sakit. Nah, tapi gue nggak tidur di kamar, tidurnya di kamar nyokap gue. Setelah gue tidur, pas gue bangun, baru emak gue ngomong gini, bener apa kata lo? Gue bengong kan, bener apa kata lo? Maksudnya gimana? Jadi gini, di saat gue tidur di kamar emak gue, itu ada teman kakak gue datang, lagi bertamu. Nah, teman kakak gue ini orang bisa lah ya, apa sih paranormal lah. Paranormal. Ya. Cuman dia nggak nunjukin diri kalau dia paranormal. Jadi ketika teman kakak gue datang ke rumah, emak gue nyiapin minuman, ya ngejamu tamu. Pas ngejamu tamu bawa minuman, pakai inian nih apa namanya? Nampan. Nampan. Temen kakak gue ini ngeliatin emak gue terus. Emak gue risih. Mas, kenapa mas ngeliatin saya terus? Kata dia apa? Bu, saya nggak ngeliatin ibu. Saya ngeliatin belakang ibu. Dari situ emak gue langsung ngeper tuh ya, apa bahasanya tuh? Jiper. Langsung ngedeketin orang itu, ceritain mas ada apa gitu kan. Jadi kata dia nih, ini gue nggak tahu ya, gue lagi tidur. Jadi emak gue cerita kayak gini. Di saat gue lagi sakit, tidur di kamar emak gue, itu cewek keluar. Kebetulan pas di belakang emak gue, gitu. Jalan, itu kata dia kakinya begini nih, nggak ada apa namanya, nggak ada jari-jarinya, nempel begini. Itu jalan begini ngambang gitu. Pas emak gue ceritain gitu, baru deh tuh ya, emak gue percaya. Nah, makanya pas gue bangun, emak gue ngomong kayak gitu, kaget gue. Nah, sekarang percaya kan, kata gue. Nah, jadi pas emak gue udah percaya untuk ngebantu gue gitu kan, akhirnya dipanggil lagi besoknya tuh orang buat supaya dibersihin lah ya, supaya gue nggak diganggu lagi. Akhirnya disuruh datang tuh. Nah, pas datang biasalah ngejamu dulu. Nah, itu gue udah lumayan enak lah ya, udah nggak sakit lah. Gue disuruh disuruh ke tempat yang dia tetepin gitu. Makhluk itu netep. Jadi ternyata makhluk itu netep di keran air. Di kamar mandi? Jadi bukan kamar mandi. Keran air mana? Jadi gini, gue kan rumah gue itu ada keran khusus wudhu. Oke. Jadi keran itu dia netep di situ ternyata di rumah gue itu. Nah, orang itu langsung ngajak gue ke situ. Gue lihat dia langsung ngomong-ngomong gitu lah, apa sih bahasanya? Interaksi ya? Interaksi gitu, gue nggak ngerti pokoknya di interaksi. Nah, yang gue perhatiin itu dia kayak apa sih? Bikin perjanjian gitu ya. Jadi gini, pertama kata dia nih, diusir nggak mau. Ditanya sama orang ini, kenapa lo nggak mau pergi dari sini? Apa jawabannya? Karena dia senang sama gue katanya. Itu yang bikin gue lemes itu. Gue dengar kayak gitu, gue nggak mau dong. Gue nggak mau disenengin sama kuntilanak ya kan. Makanya gue bilang, udah tolong usirin. Ternyata nggak bisa diusir. Nah, tapi dia buat bikin perjanjian. Oke, lo boleh netep sini, tapi tolong jangan diganggu. Gitu. Nah, jadi pas bikin perjanjian gitu, bener sih, alhamdulillah gue nggak diganggu. Gue nggak pernah diganggu lagi setelah itu. Tapi gue masih ngerasain. Contoh ketika gue lagi makan, tiba-tiba gue kayak ada temennya, gue kayak ada yang nemenin. Tapi nggak diganggu gitu loh. Ibaratnya gue nggak pernah ketemu gangguan itu lagi yang sebulan lebih itu. Nggak. Akhirnya kan karena rumah gue itu ibaratnya udah horor ya. Akhirnya bokap gue minta pindah rumah. Jadi karena dia nggak mau
nggak mau pergi, akhirnya bokap gue yang pindah rumah katanya. Nah pindah rumah masih nggak jauh dari Depok ya. Pokoknya masih satu kelurahan lah ya, masih satu kecamatan. Itu kan kejadian di saat gue masih remaja. Tapi jujur sampai sekarang gue udah tua nih, gue masih ngerasain. Nah makanya gue minta tolong buat penonton yang merasa indigo, tolong please liatin gue dong. Gue ini masih ditempel, masih diikutin, apa cuma sugesti gue aja gitu. Mas gue tolong liatin dong, kalau emang ditempel, kalau emang diikutin, tolong bantu pergiin tuh. Gue minta tolong banget, makanya gue bersedia untuk kesini. Gue mau ceritain sekalian, plus gue minta tolong diliatin, kalau bisa diusir. Bener-bener. Barangkali juga ada netizen yang komen nanti ya, di komen ya Bang ya. Bang ini ada ini mungkin. Jadi gue minta tolong banget buat para indigo yang bisa lah. Dan satu lagi, nasihat gue cuma satu buat yang belum bisa. Kalau lu belum bisa ngelihat makhluk, jangan pernah lu cari-cari tahu pengen bisa, jangan. Bener-bener. Serem. Iyalah. Serem. Pegang omongan gue, serem. Dan gue pernah ngalamin, setelah kejadian lama ya, udah nggak ngalamin lagi, gue sempet minta tahu, gue sempet pengen cari tahu, pengen bisa, gue pengen ngelihat makhluk halus secara nyata. Itu gue sempet belajar dulu, bukan belajar apa, sempet minta tolong bukain mata batin gue. Iya. Nah gue minta tolong sama orang yang waktu itu ngebersihin gue gitu. Pas gue dibuka, sumpah gue nggak kuat. Makanya ya gue selalu nasihatin buat orang-orang yang nggak bisa ngelihat, udah deh lu nggak usah belajar, nggak usah cari tahu, udah mendingan pura-pura aja lu nggak percaya sama gitu-gituan. Setelah mata gue dibuka, mata batin gue dibuka, ya Allah, itu makhluk sebenarnya penuh loh. Ini di ruangan ini sebenarnya ada penuh, cuma karena kita nggak bisa ngelihat, nggak bakalan bisa ngelihat. Bener. Oke Bang, tadi kan berarti selama sebulanan ya di teror ya sama sosok ini. Nah, ini Abang tahu dari mana nih sosok kuntilanak ini berasal dari pohon yang tadi? Nah itu dari siapa nih Bang, Abang tahunya? Sebenarnya pohon pisang. Oh, pohon pisang? Jadi pohon pisang batu. Oke, bukan dari pohon jambu nih berarti yang saya ambil? Gue ngambilnya pohon jambu. Tapi ternyata dia nempelnya di pohon pisang batu. Oke. Nah itu gue tahu karena yang ngebersihin gue tuh ngasih tahu. Ini sebenarnya dia tuh ngeliatin lu metik jambu, ngeliatin terus nih tiap hari, ngeliatin terus, dia seneng sama gue. Akhirnya masuk ke rumah. Ngikut ke dalam. Berarti dari bukan pohon jambu ini ya? Bukan, dari pohon pisang batu. Sebenarnya, karena ngeliatin terus nih. Nah, berarti kan Abang nih kalau diganggu itu kayak bukan mimpi lah ya kalau kata Abang tadi ya. Maksudnya kayak antara sadar dan enggak lah ya. Nah kan berubah nih, sungguh suasananya di putih ya Bang ya. Tapi itu tetap maksudnya kayak ada kasur, kayak ada pintu Abang, ada jendela. Oh masih. Jadi cuman apa sih cahayanya doang nih. Oke. Cahayanya, tapi tetap masih nuansa kamar ya. Kamar sih tetap, cuman itu warnanya udah beda. Dan gue ngeliat ada awan-awan kayak gitu. Apa sih kayak kabut gitu, kabut putih bersih sejuk pokoknya enak dilihat. Nah Abang tahu gak itu yang pas pertama tuh kan tangan cewek ya? Apakah ini si sosok yang kuntilanak itu atau beda lagi Bang? Kalau itu gue nggak nanya tuh, tapi tebakan gue sih mungkin itu sama ya. Sama. Karena emang tiap hari ganggunya dia juga, ibaratnya nggak ada perubahan gitu. Sama begitu mulu. Pokoknya antara diganggunya itu setiap gue lagi tidur, di antara jam 1 jam 2, kamar gue berubah, udah itu aja tuh. Nah, tadi sama yang ini nih yang megang tangan Abang nih, yang itu. Undang-undang itu. Nah itu kan sosoknya nggak jelas ya, maksudnya kayak masih tembus lah ya, masih itu. Kemungkinan besar juga sama yang Abang terakhir lihat ya. Tapi awalnya jelas. Awalnya jelas? Mukanya tuh muka kakak gue. Oh iya, awalnya jelas, tapi ketika pas nyamperin itu tuh udah berubah. Gue masih inget banget tuh, pas masuk itu kakak gue itu nyerupain kakak gue itu, dia pakai kaos sama celana lepis yang gantung segini nih. Oke. Gue masih inget banget tuh. Tapi ketika nyamperin yang gue diteken itu udah berubah.
Dan itu sosoknya gue nggak jelas. Serem deh pokoknya apa ya, bentuk itu kayak ya susah deh, kayak asap tapi jelas. Belum jelas, maksudnya belum wujud aslinya gitu tapi ya. sosoknya kelihatan, tapi kayak asap gitu. Sama-sama. Dan tadi kan yang terakhirnya akhirnya kelihatan ya bang sosok aslinya bang. Iya. Itu karena pas. Yang endingnya ya. Endingnya itu pas abang mungkin udah kesel, udah capek. Iyalah, tiap hari loh diganggu. Kacau sih sampai sebulan begitu mah. Kalau sehari 2 hari sih mungkin ya wajar lah. Ini udah sebulan lebih. Makanya kalau gue ceritain di sini, buset 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar. Iya. Kayak kalau dibilang mimpi, masa mimpinya sampai setiap hari sama terus gitu ya. Dan tadi kan pas ini nih abang ngeliat kipas yang goyang kenceng. Kan abang nendang tuh. Nah pas abang bangun sadar itu kipas masih berdiri atau udah? Oh enggak, masih diri. Masih tapi udah berubah pelan. Oke. Kan tadinya kenceng tuh. Gue tendang kagak jatuh. Pas gue bangun dia udah pelan lagi. Dan kamar berubah lagi. Oke. Gitu. Nggak ada. Apakah emang abang bener-bener nendang kipas yang di kamar atau apa cuman gini kayak cuman perasaan doang gitu? Maksudnya apa geser nggak sih? Gitu? Gue merasa kaki gue nendang. Iya kan? Cuma nggak jatuh gitu loh. Dan ketika gue nendang itu masih putih, keadaan kamar tuh masih bersih, putih, sejuk, kayak kabut gitu. Tapi ketika gue udah bangun, berubah lagi jadi kuning, gitu. Dan itu setiap hari gue sampai. Yang pingsan terakhir juga kan abang bangun ya, berarti pas mau keluar ya bang ya? Itu bangun. Pas mau keluar. Makanya kalau ngimpi kan nggak mungkin sampai bangun. Iya. Kecuali emang apa sih bahasanya kalau yang tidur sambil jalan tuh? Iya, mimpi kayak ngigo gitu lah ya. Itu beda. Bangun karena gue udah stres. Gue setiap hari diganggu. Sampai gue ngomong kayak gini. Udahlah gue capek lah diganggu mulu. Mendingan lu tunjukin wujud asli lu. Nah ketika gue nantang begitu, baru bener wujudin. Nah akhirnya pingsan di depan pintu ya bang ya? Jadi gue selama gangguan sebulan lebih itu, gue nggak pernah ngeliat sosok. Jadi gangguannya itu kayak bergerak, kayak tadi tuh rambut. Gue nggak ngeliat sosok selama 1 bulan lebih. Nah endingnya itu yang gue bilang tadi ending, itu baru sosok. Full ya? Full. Tapi bayang ya? Apa sih? Transparan. Iya. Tapi kelihatan sosoknya. Iya. Tapi transparan. Gitu. Kayak nggak kalau dibilang kayak bukan nggak nyata ya, kayak nggak realistis banget gitu. Kalau kita kan nyata tuh, tangan nyata tuh. Kalau dia kayak masih bisa nembus ke belakang gitu ya. Nah, iya. Jadi kayak masih samar gitu. Dan tadi juga pas abang pingsan juga orang tua abang yang bangunin ya, dan posisi abang di depan pintu kamar kan. Karena gue pingsannya di pintu kamar. Iya, maksudnya sama gitu apa yang dialamin ibaratnya pas kejadian itu gitu. Pingsannya bukan di kasur, kalau di kasur kemungkinan mimpi. Ngimpi. Nah ini enggak nih. Di pintu. Jalan beneran kan. Bingung nih, mungkin bagi netizen nih yang bisa ngejelasin ya bang ini apa nih, maksudnya disebutnya apa gitu nih. Gue minta tolong deh kalau misalnya ada yang bisa nih, indigo lah atau paranormal. Tolonglah liatin gue. Tapi sih gue berharap cuman sugesti doang ya. Benar. Jadi gue setiap hari ini gue suka ngerasain. Pernah gue udah tua nih ya. Iya. Ini bukan cerita remaja lagi. Gue udah tua, ibaratnya udah lama. Kejadiannya kan udah lama. Itu gue pernah loh, gue lagi tidur. Itu gue berasa kayak ada yang tidur samping gue. Kasurnya tuh pernah loh gue kayak gitu. Tapi gak ada apa-apa pas dilihat. Makanya gue, apa itu sugesti? Apa emang dia masih ngikutin gitu loh. Nah kalau yang pas tadi, yang orang bisa tadi siapa? Teman kakak. Itu nggak nanya ke dia bang, maksudnya masih ada nggak nih sosoknya gini-gini? Oh enggak, karena udah lama nggak ketemu. Udah lolos kontak ya? Udah lolos kontak. Ya kan masih ada kontak-kontaknya gitu, barangkali kan bisa minta bantuan sama dia ya kan? Dulu kan dia keadaannya belum nikah, mungkin sekarang udah nikah, nggak tahu ya kan? Udah punya anak kali, nggak tahu. Ya, gua aja sekarang udah kepala 4. Dulu kan keadaannya gue masih remaja. Gitu maksudnya. Sedangkan dia udah nikah ya. Nah ini berarti udah sebulanan ya bang ya. Dan itu berhentinya gara-gara dia sama orang tadi ya berarti ya? Dibantu lah. Dibantu ya. Cuma nggak pergi tuh ya. Iya dikasih syarat biar nggak ganggu doang. Jadi kayak perjanjian doang. Kayak perjanjian, lo boleh tinggal di sini. Asal nggak ganggu. Tapi nggak ganggu. Tapi bener nggak dia nggak diganggu lagi.
tidur gue aman, ibaratnya nggak diganggu lagi. Cuma ya gitu, gue masih ngerasain. Ini kok kayak ngikutin. Bahkan gue pernah tidur nginep di rumah temen, itu kayak ngikutin. Maksudnya gini, gue pernah tidur di rumah temen itu kayak tidur berdua, itu kayak bertiga gitu. Itu gue pernah ngerasain kayak gitu juga. Jadi maksud gue tuh ini apa ya? Emang bener dia ngikutin? Apa ya cuma sugesti gue doang karena gue pernah ngalamin kayak gitu gitu loh. Jadi kayak masih kepikiran gitu ya. Oke. Jadi minta tolong lah untuk netizen ya yang bisa. Tapi biasanya Bang ya, biasanya kan kalau orang yang disukain jin gitu atau diikutin, biasanya nih akhir-akhir ini bisa ada mimpi nih Bang. Abang pernah nggak mimpi ketemu cewek atau sosok si cewek ini, pernah nggak Bang? Ada di mimpi ya, ini mimpi aja nih. Kalau ngimpi sih sering. Ketemu sosok cewek gitu. Cewek, apalagi maaf ya gitu-gitu. Nah itu biasanya, itu ya Bang, maksudnya itu pertanda tuh Bang. Kalau gitu biasanya ya Nah, gitu. kalau ngimpi mah itu wajar, ini mah. Enggak, soalnya biasa kan kalau makhluk itu kan walaupun senang sama Bang, dia cuma berjumpanya kayak di mimpi, dia menyerupai sosok apa. Gue sempet ngomong gini loh, sama yang orang bisa itu. Bang, kalau dia seneng sama gue, kenapa diganggu gue mulu? Nah, iya benar. Gue sempet nanya gitu loh. Tapi apa jawaban dia? Sebenarnya itu yang tiap malam lo pikir lo diganggu, itu sebenarnya dia bukan mengganggu, tapi lagi mau ngajak main. Oke, interaksi lah ya. Cuma karena guanya nggak ngerti Cara mainnya. karena gue nggak ngerti makhluk gaib, alam gaib, ya gue merasa itu gangguan. Bener. Ya kan? Oke, mungkin itu tadi cara mainnya yang tangannya doang, mungkin minta dipegang kali itu Bang. Gue nggak tahu. Mungkin, iya kata dia tuh, itu sebenarnya dia lagi mau ngajak main. Waduh, mainnya. Cuma mainnya dia kan serem. Iya. Sekalinya main doang, tangan doang yang dimainin. Ini kan kacau juga, rambut doang. Tapi itu tadi ada ini nih Bang, yang saya kaget ada tali pocong. Tali pocong. Ini ada pernah kan selama sebulan ini pernah ada wujud pocong nggak? Atau cuma? Oh wujud nggak? Nggak ada, cuma itu doang. Cuma lihat tali doang. Jadi gue ngeliat tali pocong yang kayak di TV-TV tuh. Ya apa sih, kain kafan, cuman kotor gitu kan. Itu sempat gue tarik gini, wah ini kayak tali pocong ini gitu kan. Tapi ya waktu itu gue masih belum, apa sih namanya, gue masih belum yakin sama itu gangguan ya. Berarti gue masih mungkin ngimpi. Gue pas ngerasa gangguan itu pas mau endingnya itu gue udah males gue diganggu terus kayak gitu ya. Oke Bang, berarti ini gangguannya full sebulan, tapi saat pas lagi tidur ya Bang ya, dan dibilang mimpi enggak ya Bang ya? Maksudnya bingung juga nih kita nerangin. Itu dia, gue makanya kadang mau ngejelasin, tapi gue bingung ngejelasinnya kayak gimana. Kayak nyata gitu ya. Kayak nyata. Bilang mimpi bukan tidur, soalnya kan Abang juga yang tadi tuh yang ngeliat sosok yang terakhir tuh pingsan pas lagi posisi di pintu keluar ya. Dan ternyata pas paginya benar-benar Abang ditemuin pingsan di situ. Kacau juga sih, selama sebulan loh diteror sama sosok kuntilanak ya Bang, masih kita bilang ya Bang. Nah, gue nyebutnya kuntilanak ya. Dan tadi kan sempat udah dijelasin sama yang orang bisa, katanya si sosok ini suka nih sama Abang, ngikut. Dan tadi ternyata Abang ngikut dari pohon pisang. Karena Abang sering ngambil pohon jambu yang sebelahnya lah ya. Dan mungkin ini kenakan remaja lah Bang. Suka ngambil buah-buah ya, saya juga dulu gitu lah ya kan. Namanya juga anak bocah ya kan. Jadi gue ngambilnya itu maghrib. Karena kenapa gue ngambil maghrib? Kalau siang itu biasanya dijagain sama yang punya. Oh gitu iya kan. benar. Kalau maghrib dia udah sepi. Gue berani ngambil jambu kutu, ya kan. Enak bener dong, tinggal petik. Bangornya masih kecil lah, masih remaja. Iya, bener. Sekarang mah udah nggak ngambil pohon lagi. Malu lah, sekarang udah tua. Iya. Takutnya ngambil lagi, ntar ada yang suka lagi, gawat tuh Bang. Sekarang ngambilnya lain. Oh iya. Oke, nih tadi cerita dari Bang Hadi nih mengenai gangguan di rumahnya, yaitu kuntilanak karena berasal dari pohon, ngikutin, dan akhirnya jadilah sebuah gangguan di rumahnya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Hadi. Siap. Udah berbagi kisah yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Hadi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Hadi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.